Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Alwiyah dari Prodi D3 Kebidanan semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus hormonal, fertilisasi, dan implantasi. Pada pembahasan pertama mengenai siklus hormonal. Macam-macam siklus hormonal pada wanita. Yang pertama, FSH dan LH. FSH atau Follicle Stimulating Hormone mulai ditemukan pada gadis berumur 11 tahun dan terus bertambah sampai dewasa. Dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis anterior. Dibentuk oleh sel B atau basofil dari lobus anterior hipofisis. Yang kedua yaitu LH atau luteinizing hormone. Dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis. Lobus anterior hipofisis akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Produksi FSH dan LH di bawah pengaruh RH atau releasing hormone. Proses kerja FSH dan LH. LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel the graft. LH menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Organ yang dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Yang pertama yaitu ovarium. Di bawah pengaruh LH, folikel-folikel the graft menjadi lebih matang mendekati permukaan ovarium dan kemudian terjadilah ovulasi. Yang kedua yaitu pelvis. Pada ovulasi, kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit yang akan merangsang peritoneum di pelvis sehingga timbul rasa sakit yang disebut intermenstrual pain. Hormon yang kedua yaitu estrogen. Dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak sampai sesudah menopause. Dinamakan hormon folikuler karena terus dihasilkan oleh sejumlah besar folikel-folikel ovarium. Penting untuk pengembangan organ kelamin wanita dan dapat menyebabkan perubahan pada masa pubertas. Menimbulkan banyak proliferasi dari endometrium. Menambahkan kontraktilitas persalinan dan digunakan untuk memulai persalinan. Hormon yang ketiga yaitu progesteron. Dibentuk oleh korpus luteum setelah ovulasi. Plasenta merupakan sumber produksi progesteron kecuali vena ovarica. Kadar metabolik dalam urin yang meningkat dijumpai pada hari ke-20 dan 21. Pengaruhnya pada uterus dan mamae. Berpengaruh terhadap endometrium menjadi fase sekresi. Hormon yang ketiga yaitu prolaktin. Diproduksi oleh kelenjar hipofisis pada lobus anterior bagian depan. Proses kerja. Hormon prolaktin mengendalikan atau merangsang kelenjar susu yang menyebabkan alveolus kelenjar mamae terisi dengan air susu. Setelah partus, pengaruh menurunnya estrogen dan progesteron yang menghalangi keluarnya prolaktin pada waktu hamil menghilang. Kemudian, kadar prolaktin akan meningkat yang dirangsang oleh rangsangan menghisap bayi pada mamae saat menetekkan bayi pada ibunya. Mamae akan melakukan laktasi atau pengeluaran susu yang dapat diuraikan dalam 2 tahap. Yang pertama, sekresi air susu.
pada kehamilan minggu ke-16 yang membuat saluran dalam buah dada tetap terbuka dan siap dengan fungsinya. Sesudah bayi lahir selama 2-3 hari, buah dada si ibu akan mengeluarkan sekret berupa cairan bening atau kolostrum yang kaya akan protein. Yang kedua, pengeluaran air susu. Mendapat rangsangan dari bayi supaya keluar secara normal, yang tergantung dari isapan bayi. Hormon selanjutnya yaitu gonadotropin. Diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian anterior, mengendalikan melalui darah produksi hormon ovarium yakni FSH dan LH. Proses kerja. FSH merangsang pertumbuhan folikel di dalam indung telur atau ovarium. LH merangsang ovulasi pematangan sel-sel telur. Pembahasan kedua yaitu mengenai fertilisasi. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah bersatunya dua gamet, sel sperma dan sel ovum, untuk membentuk organisme baru yang sejenis. Dalam diri manusia, proses ini dikenal juga sebagai konsepsi, yang merupakan bagian dari proses reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Proses fertilisasi. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat sel spermatozoa dilepaskan dan dapat membuahi ovum di ampula tuba Fallopi. Sebanyak 300 juta spermatozoa diejakulasikan ke dalam saluran genitalia. Sekitar 1 juta yang dapat berenang melalui serviks. Ratusan yang dapat mencapai tuba Fallopi dan hanya 1 yang dapat membuahi sel telur. Sel spermatozoa mempunyai rentang hidup sekitar 48 jam. Sebelum membuahi sel telur, spermatozoa harus melewati tahap kapasitasi dan reaksi akrosom terlebih dahulu. Kapasitasi merupakan suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita, berlangsung sekitar 7 jam. Selama itu, suatu selubung glikoprotein dari plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Sedangkan reaksi akrosom terjadi setelah penempelan spermatozoa ke zona pelusida. Reaksi tersebut membuat pelepasan enzim-enzim yang diperlukan untuk menembus zona pelusida yang terdapat pada akrosom. Setelah spermatozoa menembus ovum, ia akan menggabungkan material intinya dan menyimpan komplemen kromosom ganda yang lazim. Kromosom ini mengandung semua informasi genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunannya. Sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot yang terus membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Proses pembelahan sel zigot. Awal pembelahan embrio pada manusia berlangsung seiring dengan perangkat-perangkat pelekatan dari embrio kepada dinding uterus induknya. Telur manusia pada umumnya tidak memiliki yolk. Dibuahi di saluran telur waktu bergerak ke arah uterus. Dan pembelahan-pembelahan awalnya berlangsung kurang dari 24 jam. Pembelahan ini terjadi secara mitosis,
Meskipun terkadang juga diikuti pembelahan inti yang terus-menerus tanpa diikuti sitoplasma. Bidang pembelahan yang ditempuh oleh arah pembelahan ketika zigot mengalami mitosis, terus-menerus menjadi banyak sel yang disebut dengan bidang pembelahan. Tahapan perkembangan zigot. Inti sperma dibuahi oleh inti ovum, menghasilkan zigot, morula, blastula, gastrula, dan kemudian janin. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Blastula adalah proses yang menghasilkan blastula, yaitu campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastokol. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Fetus, inilah yang disebut dengan kehamilan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implantasi. Pengertian implantasi. Implantasi atau disebut juga dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Implantasi biasanya terjadi pada hari kelima sampai hari ke-8 dari perkembangan embrio. Proses implantasi terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses clavage atau pembelahan. Tepat saat terbentuknya morula atau mengalami pembelahan menjadi 32 sel, embrio mulai memasuki uterus. Proses pembelahan masih terjadi ketika akan mengalami implantasi embrio yang berupa blastosit. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.